Semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat adik-adik yang baru lulus SMA atau mau lulus SMA dan berencana mencari kerja, ini ada cara bikin resume atau kurikulum vitae yang bentuknya lebih padat ya, karena kurikulum vitae itu CV itu biasanya panjang isinya, karena lebih mendetail. Sedangkan adik-adik kan belum ada pengalaman kerja ya. Nah ini ada tips-tips yang bisa adik-adik dapatkan dari Kanada, karena saya tinggal di Kanada sudah lama, jadi saya suka mencarikan ilmu-ilmu dari Kanada. Ya, ini adalah cara bikin resume. Jadi maksimum maksimum dua halaman biasanya. Satu halaman sudah cukup. Kalau misalnya punya pengalaman atau skill lain bisa 2 halaman maksimum. Oke, ini buat adik-adik yang lulusan SMA. Oke, ayo kita baca bersama-sama ya. Oke, ini bisa adik-adik lihat dari indeed.com ya. Jadi di website ini di di ditulis ya, how to write a resume for a high school student with no work experience. Jadi ini ada resume untuk anak-anak SMA yang tidak punya pengalaman kerja sama sekali ya. Karena kenapa? Karena di Kanada atau negara-negara barat itu anak-anak SMP itu sudah mulai bisa kerja, padahal mereka kan nggak ada pengalaman kerja. Jadi sudah dilatih bagaimana membuat resume. Ini bisa adik-adik ambil ilmunya gitu. Ya, ini pertama kalian tulis ya nama kalian dan contact information. Jadi misalnya email kalian, alamat kalian, telepon kalian, oke? Saran saya sih, tapi saya kurang tahu nanti di mana. Ini contohnya, ini ya. Saran saya sih, kalian jangan taruh foto, jangan taruh tanggal lahir. Ini di Kanada begitu. Kita nggak boleh pakai foto, nggak boleh tanggal lahir, nggak boleh kita bilang kita dari asalnya dari daerah mana. Misalnya saya orang Jawa, saya orang Batak, itu nggak usah disebutkan. Kemudian tidak usah sebutkan agama. Kemudian tidak usah menyebutkan tinggi badan atau berat badan atau apa ya, yang hal-hal yang sangat pribadi gitu nggak usah disebutkan. Kenapa? Kalau di Kanada itu kita dilindungi, jangan sampai ada diskriminasi. Kanada itu multicultural adik-adik, jadi di sini tuh nggak cuma orang kuliah aja, tapi ada orang dari berbagai negara belahan dunia itu pada kesini. Jadi pemerintah itu memutuskan tidak boleh ada diskriminasi kerja, karena kalau kita pasang foto orang cenderung memilih siapa yang paling cantik, paling ganteng ya, atau mungkin kalau dia melihat tinggi badan, berat badan, itu kan orang yang tinggi badan dan berat badannya nggak sesuai itu didiskriminasi, nggak boleh. Begitu juga agama, begitu juga nationality, itu kalau kita kan antar negara ya, kalau di Indonesia kan bukan satu negara, cuma beda daerah. Itu nggak usah disebutkan gitu. Itu kalau saran saya, tapi saya kurang tahu di Indonesia gimana. Kebanyakan gimana? Apakah harus pakai foto? Jangan-jangan selama ini kalian cari kerja itu nggak dapat-dapat gara-gara itu tadi. Gara-gara ada diskriminasi. Kalian kasih foto, kalian kasih tinggi badan, berat badan, atau tanggal lahir, atau misalnya ada bukan nationality ya, tapi dari daerah mana, ya. Itu kan gampang didiskriminasi sebelum orang lain apa namanya? Maksudnya orang human resource itu kan menerima CV kalian nanti disortir kan, mana yang menurut mereka bagus dan tidak. Lah kalau tidak ada hal-hal pribadi kayak gitu kan mereka fokusnya kemana? Ke skill kalian, ke kemampuan kalian, ya kan? Itu. Jadi ini contohnya ya, ada namanya, teleponnya, emailnya, dan daerahnya, gitu. Kemudian sekarang ini eh, resume objektifnya itu ada tujuan kalian bikin resume itu perlu disebutkan ya. Misalnya ini contohnya, recent high school graduate looking to expand my marketing knowledge by obtaining a marketing assistant position, dedicated to meeting clients needs by helping them improve their brand's image. Jadi adik bilang saya baru lulus SMA kan, saya ingin mencari kesempatan untuk belajar, oke, untuk mempelajari dunia marketing, ya, dengan mengambil posisi ya sebagai marketing assistant dan sebagainya. Itu adik-adik bisa lihat itu. Karena yang dilihat pertama kali adalah objektifnya kamu nih CV-nya buat apa? Karena mungkin dia dalam perusahaan dia itu ada beberapa posisi kan, ada beberapa ini job title yang di lowongan gitu maksud saya ya.
Jadi adik-adik bisa tulis short description aja, sedikit aja. Misalnya skillnya, atributnya, experience-nya, dan kenapa kok kamu kepingin posisi itu gitu. Jadi nanti employer-nya tuh atau human resource-nya melihat CV-nya adik tuh, oh ini kayaknya bagus anak ini gitu ya. Akhirnya mereka tetap membaca the rest of your CV. Jadi karena biasanya gitu kalau mereka dapat 100 atau 1000 CV nggak dibaca semua loh, dimasukkan di ini, di garbage, di tempat sampah loh, untuk di recycle. Itu yang kesan pertama itu menentukan karena beliau tidak melihat adik ya secara langsung ya, taunya dari CV kan. Jadi kesan pertamanya tuh kelihatan CV-nya tuh resumenya tuh rapi, mudah dibaca ya. Terus kelihatan ya jelas adik ini namanya siapa, kalau dihubungi itu kemana, email, telepon ya. Kalau adik punya LinkedIn ya atau punya apa misalnya website atau blog atau apa, adik taruh semua. Dan saya selalu sarankan ke subscriber saya, terutama yang join di WhatsApp group saya dan sudah join dengan email, saya selalu sarankan hati-hati dengan sosial media ya, dibersihkan. Artinya apa? Karena sekarang itu zaman AI, biasa sebelum AI aja dulu, sebelum zamannya AI, itu employer itu ini loh ngecek satu persatu misalnya ada kandidat ya, cuma 5 orang. 5 orang ini terbaik. Nanti dilihat sosial medianya, IG-nya dilihat, kemudian Facebook-nya dilihat ya, LinkedIn-nya dilihat itu. Kalau misalnya dari 5 orang itu di IG-nya ya misalnya satu orang tuh menunjukkan bahwa dia itu pernah ngelesi anak SD, SMP ya. Dia difoto kegiatan-kegiatannya. Oh aku ke misalnya membantu ibu di PKK. Oh aku 17 Agustus ada kegiatan ini aku jadi paskibra atau sebagainya. Kegiatan-kegiatan positif itu taruh aja di IG. Karena itu jadi employer nanti ngelihat itu, oh anak ini aktif anak ini walaupun dia sekolah dia punya aktivitas di luar dan betul dia gak bohong, dia tulis di CV-nya, di resume-nya dia punya aktivitas di luar gitu. Jangan pasang foto-foto misalnya apa ya misalnya ada anak-anak yang inilah ngedrug atau apa gitu atau mungkin apa ya hal-hal yang jadi red flags gitu loh buat perusahaan itu. Misalnya tuh anak ini memang misalnya kalau misalnya musik kan beda-beda ya. Tapi ada kan musik-musik yang orang-orangnya biasanya suka mabuk-mabukan gitu. Atau kelihatan gitu anak ini pergaulannya seperti apa. Itu red flag buat perusahaan. Jadi coba di anu lah di apa di muhasabah diri lah ya. Jangan-jangan selama ini kalian cari kerja itu belum keterima itu karena itu gitu loh. Sosial media kalian itu red flag buat perusahaan gitu. Jadi hati-hati ya. Kemudian educationnya kalian lulusan mana? Kemudian kalau nilainya bagus ya, itu kalian kalian tulis kapan lulusnya ditulis ya. Kemudian sekarang kita bisa bicara tentang skill itu. Skill ini misalnya ini bisa ditulis hal-hal yang seperti ini ya. Nanti kapan-kapan saya bikinkan video sendiri khusus untuk skill-skill yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan ya. Saya dulu punya ini loh. Di sini di Kanada dulu sempat ambil kursus-kursus seperti ini, dapat skill banyak sekali. Dan dari situ kita bisa ambil apa namanya skillnya itu yang sesuai dengan kita, jangan jangan semua kepenuhan kan, tidak semua kan sesuai dengan kita. Misalnya misalnya saya pemalu misalnya ya, saya nggak berani bilang communication skill, nanti disuruh anu presentasi di depan umum saya ketahuan kalau saya bohong kan. Misalnya saya nih orangnya gerusa-gerusu, saya nggak berani ngomong kayak saya passion ya kan. Misalnya saya nggak bisa matematik, jangan bilang punya matematik skill gitu. Kalau nggak kreatif, jangan bilang kreatif. Jadi semua harus jujur ya, semua. Kemudian discuss any professional or volunteer experience you have. Nah ini tadi yang saya bilang tadi, kalau adik pernah volunteer, volunteer itu kerja tidak dibayar. Jadi membantu PKK, ibu di PKK, atau mungkin anak yatim, panti asuhan, mungkin membantu di masjid, kegiatan apa. Itu kalian foto, kalian tunjukkan. Misalnya hasilnya ya, kalian foto bersama. Ini dengan anak-anak yatim. Ya, saya kegiatan begini. Ya, hati-hati ya tapi ya, hati-hati ya. Saya arahkan ya dari sekarang ya. Jangan sampai adik berbuat kebaikan itu untuk cari kerja. Jadi nanti pahalanya hilang gitu. Adik tetap boleh berniat membantu,
Tapi ketika membantu itu adik tetap foto itu untuk apa promosi experience-nya adik gitu. Gitu ya. Misalnya ini volunteer di farm ini tahun ini sampai sekarang dia tanam pohon, fruit, vegetable ya. Kemudian ini feed cows ya, chicken and horses ya. Dia kasih makan sapi, ayam, kuda gitu-gitu. Maaf. Kemudian mention any awards you receive ya. Ini untuk mengakhiri resume. Kalau kalian punya awards ya dari sekolah itu kasih tahu aja. Misalnya ini Friends Achievement Award. Misalnya kalian pintar bahasa Inggris. Misalnya karena kalian tuh pernah juara apa, disebutkan semua gitu. Nah, ini setiap aplikasi resume harus berbeda ya, jangan disamakan semua. Biasanya orang-orang tuh bikin 100 atau 200 CV nggak dapat-dapat karena ternyata general semua, sama semua. Jadi kalau misalnya adik kepingin ngelamar A, pekerjaan A, jangan sama dengan B. Jadi objektifnya harus dirubah gitu ya. Gitu. Kemudian misalnya ini ya, satu job posting itu dia ingin orangnya tuh ingin cari orang kandidat yang punya strong communication skill, tapi satunya nggak menyebutkan skill ini sama sekali. Jadi skill ini adik sebutkan di resume untuk perusahaan ini, tapi di perusahaan ini nggak usah disebut nggak apa-apa gitu. Kenapa? Karena mereka kadang-kadang kalau kalau di sini, kalau saya di Indonesia kurang tahu, mereka punya application tracking system, jadi mereka punya alat. Kalau sekarang malah lebih canggih pakai AI. Jadi untuk memfilter semua CV yang masuk di filter, ada keywordsnya ini tadi yang mereka cari gitu ternyata, ya. Kemudian kalian harus tahu employernya beforehand. Jadi adik-adik kalau mau ngelamar di suatu perusahaan itu adik lihat websitenya. Kalau adik punya kenalan yang kerja di situ, tanya itu perusahaannya ngapain aja sih, produknya apa, kegiatannya apa. Ini ada lowongan kerja, misalnya bagian marketing, kira-kira dibutuhkan untuk apa gitu. Tuh ya. Jadi adik harus tahu kenapa nanti bukan cuma untuk resume. Resume nanti membantu adik untuk bikin tadi ya cover letter. Nanti besok-besok saya sharing ya bagaimana cara bikin cover letter insya Allah ya. Cover letter itu untuk pengenalan sebelum sambil mengirimkan CV. Itu yang paling bagus. Jadi jangan cuma CV. Nggak sopan sepertinya kok tiba-tiba ujuk-ujuk CV ini ngapain ini orang ini nggak say hello, assalamualaikum bu, ini CV yang diminta, saya perkenalkan nama saya ini. Nah itu ada unggah-ungguhnya, walaupun di negara barat begitu juga, di Kanada juga gitu. Jadi kita ada cover letternya. Itu kayaknya kok nggak sopan banget sih, tiba-tiba kirim surat email tiba-tiba CV gitu, nggak pakai ngomong ABC, nggak pakai Bu, terima kasih ya. Ini CV saya Bu, nama saya ini Bu. Jangan lupa Bu, ini email saya Bu ya. Tolong dibaca CV-nya. Saya tertarik kerja Anda begini apa-apa di perusahaan Anda karena saya melihat lowongan pekerjaan dari kantor Anda kok melihatannya menarik sekali Bu. Disebutkan di cover letter. Nah, setelah itu CV-nya gitu. Kesan pertama itu dari cover letter, kemudian ya dari resumenya tadi, terutama bagian objektif tadi. Ini siapa? Jadi makanya di objektif itu Anda ini ya tulis kelebihannya Anda. Betul saya high school diploma ya, tapi saya nilai saya bagus semua dan saya itu punya experience volunteer di sini sini sini. Itu dibuat sepadat mungkin gitu ya. Sekarang kan ada ini ChatGPT, ada AI. Ya tolong aja sama AI, tolong bikinin gini. Nanti sama AI di anu kalau kalian sebutkan, oke, AI saya mau bikin cover letter di perusahaan ini. Kelebihan saya begini begini gini. Terus sama dia dibuatkan apa namanya kata-katanya yang pas agar tulisannya nggak kebanyakan gitu. Karena kalau kalau kita kadang-kadang cenderung kita banyak kan ngomong tentang diri kita gitu. Itu 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 ada pakai aja nggak apa-apa. Sekarang zaman AI. Toh itu nggak nipu kan. Artinya nggak nipu dalam hal anu experience-nya adik, skill-nya adik kan. Ya kan? Malah kalau perlu adik tulis di resumenya adik sudah bisa AI. Nggak semua orang ngerti AI kan. Jadi zaman sekarang ini kalau nggak bisa AI itu
second lah gitu. Kalau ada adik mau jadi the first tuh tunjukkan kalau adik bisa AI, bisa bikin apa namanya gambar ini, misalnya bikin pakai Pixverse atau apa gitu, app apa atau apa itu sebutkan aja. Jadi kelihatan bahwa adik itu betul ini masih SMA. Ternyata dia pengalamannya macam-macam ya online ini. Nggak cuman anak-anak muda yang cuman IG pamer-pamer, tapi dia pintar juga ya. Dia skillnya hebat juga. Dia bagian graphic designer atau apa gitu. Disebutkan gitu. Kemudian incorporate numbers ya. Jadi when possible try to highlight your skills or experience by including numbers or measurement. Misalnya, kalau kalian volunteer nanam pohon, kalian tulis ada 10 pohon per hari ya. Jadi mudah dibaca. Jadi ini misalnya gini, saya pengalaman 5 tahun volunteer di panti asuhan, menangani 500 anak yatim. Kemudian setiap hari Jumat itu ada Jumat Barokah itu saya volunteer memasak untuk 1.000 anak yatim. Itu disebut berapa jumlahnya. Itu kelihatan kalau walaupun bukan adik sendiri yang masak, kalau untuk 1.000 orang kan pasti banyak orang ya. Adik bisa sebut saya satu tim dengan misalnya 11 orang dengan supervisor kita menangani makanan Jumat Barokah untuk 1.000 anak yatim setiap hari Jumat dari tahun ini sampai tahun ini atau bulan ini sampai bulan ini. Tadi disebutkan gitu misalnya selama liburan sekolah bulan Juli sampai bulan Agustus 2025 saya volunteer ini disebutkan gitu. Jadi nomor ini memudahkan orang untuk tahu. Dan kalau misalnya sedikit misalnya cuman 2 bulan 2 bulan tapi tiap hari adik disebut aja selama 60 hari atau mungkin selama 60 dikalikan jam. Biasanya adik cuman sehari itu cuman 2 jam dikali 60 bilang aja 120 jam gitu. Kadang-kadang atau mungkin jangan yang di bawah 1.000 lah yang berapa berapa ya misalnya 1.000 jam gitu ya. Saya volunteer 1.000 jam untuk menangani 1.000 anak yatim begini-begini. Pokoknya gitulah. Pokoknya nomor itu membuat kelihatannya yang sedikit menjadi besar gitu. Ini triknya ya. Ini yang ngajarin bukan saya ya. Ini banyak sekali gitu. Kemudian be concise ya. Jadi ini lebih bagus satu page ya, satu halaman ya. Dan informasinya tuh padat ya, sesuai dengan posisi yang adik cari ya. Kenapa? Karena mungkin mereka malas ya untuk baca lebih dari satu page ya kalau mereka dapat banyak orang ya, ratusan resume diterima waktu itu ya. Jadi lebih baik pas satu page langsung dia dia ditaruh di file yang lain. Jadi biasanya tuh human resource itu terima ya, sama dia disortir sebelah kanan yang nanti akan dibaca lagi, sebelah kiri yang tidak menarik dibuang gitu. Nanti setelah itu dia selesai yang kiri dibuang, yang sebelah kanan diambil dari file itu kelihatan oh ini satu page, ini 2 page, oh ini anak ini nanti dibagi-bagi lagi kan disortir lagi. Oh anak ini SMA nilainya bagus-bagus sebelah kanan lagi. Yang di tengah itu nilainya B misalnya. Yang di tengah yang kiri itu C tapi punya skill yang dicari. Nah nanti mereka bandingkan anak ini mungkin dia pinter di sekolahnya tapi kan cuma teori. Yang saya butuhkan anak yang bisa kerja dengan saya, yang pinter apa namanya yang bisa saya ajari. Karena ada anak yang cuman sekolahnya dapat A terus tapi kalau diajari nggak bisa karena dia cuman fokusnya belajar tapi praktek untuk kerja skill lain itu nggak bisa. Bisa aja adik ngelamar kerja bagian di McDonald misalnya itu kan nggak ada hubungan dengan kalian lulusan dapat A atau B kan. Yang dicari kan yang skillnya gitu contohnya. Kemudian hati-hati dibaca lagi ya, jangan sampai ada salah kata atau salah ketik ya. Saya sendiri terus terang saya orangnya tuh cepat kalau ngetik itu kadang-kadang ya saya langsung send gitu aja gitu. Jadi ini kalau resume itu penting sekali itu. Jangan sampai kalian karena kebiasaan ngetik apalagi lewat handphone ya, akhirnya salah ketik atau salah pilih kata. Hati-hati ya. Tuh, ini contohnya. Contohnya bagaimana membuat resume itu mudah dibaca. Jadi kalian pakai nama, telepon, email, kota dan provinsinya. Yang kalian tinggal di mana di Indonesia. Kalau di sini teritori kan karena kan ada objektifnya. Ya, jangan lupa kalian memasukkan 1 atau 2 kalimat menyebutkan skill dan experience kalian.
kalian ahlinya apa dan pengalamannya apa. Kemudian education itu kalian sebut aja education yang terakhir, nggak usah SD, SMP, SMA-nya aja. Nama sekolah, lokasinya, kira-kira lulusan kapan atau kalau sudah lulus disebutkan berapa apa namanya nilainya kalau bisa, atau kalau misalnya nilainya nggak begitu bagus tapi adik pernah juara apa disebutkan gitu. Kemudian skillnya kalian sebut, kemudian professional experience. Lihat job title-nya kalau karena kalian pernah kerja di mana, lokasinya di mana, tanggal berapa sampai tanggal berapa, tugasnya apa. Itu disebut semua. Kemudian award or recognition kalau kalian pernah dapat juara apa, ya, kemudian dapat piagam disebut semua gitu ya. Kemudian ini contohnya ya, namanya Ellen Lee, nomor teleponnya ini, emailnya ini, dia di Ontario, objektifnya ini ya, dia kepingin customer service ya, di mana di Greenwood Sales ini kantornya ya. Kemudian dia sebut dia pernah volunteer di bonsai shelter ya. Kemudian educationnya dia pernah dapat A ya, lulus tahun 2002 ya. Skillnya ini ya. Kemudian kalau bahasa adik sebut ya, di sini kan dua bahasa, bahasa Inggris, Prancis. Kalau di sana adik sebut aja, jangan malu, sebut aja saya bisa bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak atau apa gitu. Sebut aja. Jadi nggak cuma satu bahasa. Karena semakin banyak bahasa itu semakin orang jadi tahu, oh kalau misalnya marketing ya, adik kan bisa menawarkan produk kepada orang Jawa kalau adik bisa berbahasa Jawa. Itu penting disebutkan ya. Kemudian ya communication skill. Kalau misalnya adik urusan marketing, promosi-promosi harus pintar kan communication skillnya. Jadi adik sebutkan gitu. Ini interpersonal skill juga bagus ya. Jadi mendekati calon customer itu mudah gitu. Kemudian professional experience sebagai volunteer. Pernah di mana di Star Animals tahun ini Januari sampai Desember apa ini kegiatannya disebut ya. Kemudian volunteer di mana lagi, awardnya ini ya gitu. Oke, jadi ini bisa kalian cari di indeed.com ya, ya dicari bagian ini career development article starting a new job bisa cari ya, atau ini ke resume or cover letter gitu ya. Jadi ini disebut ini apa bedanya personal skill dan professional skill di resume itu, bagaimana membuat cover letter, bagaimana membuat resume, bukan ini yang tadi saya tunjukkan ya untuk high school student gitu. Jadi kalau adik-adik ingin belajar lebih jauh bisa belajar dari Kanada, ilmunya bisa diterapkan di mana saja kok. Oke. Oke, kalau gitu sekian aja dulu. Terima kasih sudah menonton, semoga berguna ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.